Yo, what's up sobat populer? Balik lagi di acara Late Night Vibes. Hari ini gue lagi sendiri tanpa inces gue. Inces gue sekarang hari ini lagi keluar kota. Jadi gue hari ini ditemenin sama yang gak kalah cantik sih. Aduh, gue kalau greget kalau gue di samping dia. Ada Siva Aprilia. Kakak Selamat Siva, malam. apa kabar? Kabar baik. Aduh, cantiknya ya Allah. Bisa aja. Aduh, gimana kalau udah malam itu kalau ketemu yang cantik gini, aduh. Gua nggak bisa tidur gue. Kakak apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Waduh, Kak Siva, DJ salah satu top DJ juga di Indonesia ya. Amin, diaminkan ya. Ya, di mana-mana kalau asal buka Instagram, buka ini event-event di klub pasti ada Siva Aprilia. Wah, banyak jobnya, wah luar biasa. Lumayan lah pelan-pelan Kak, pelan-pelan. Seluruh Indonesia udah Kak ya? Hampir kayaknya 90% lah kalau kota-kota di Indonesia. Dari udah. Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Luar Indonesia? Luar Indonesia kebetulan dari kemarin udah ada sih sedikit tawaran ya, tapi belum jodoh gitu. Tapi tawarannya yang deket-deket sih, waktu itu ada tawaran Ini di kali Kamboja ya, Kamboja sama Malaysia, sama waktu itu ada tawaran di India juga, tapi memang belum jodoh. Waktu itu aku udah isi juga gitu tanggalnya. Budgetnya kali ketinggian. Ketinggian banget ya, jadi nggak masuk. Tapi ya harus, wajar. Gila, top 10 Indonesia nggak mungkin. Nggak bercanda, nggak ketinggian. Justru dari sananya ke menurut aku masih kurang lah, maksudnya kayak kekecilan gitu. Iya, wajar. Banyak penawaran luar negeri tuh bilangnya nggak apa-apa, sekalian jalan-jalan aja, gimana nggak bisa. Nggak bisa dong. Kita profesional kerja dong Profesional ya. kerja. Kalau mau jalan-jalan mah kita bisa juga. Bisa Jalan juga. Sendiri gitu ya. Kak Siva, aku kenal Kak Siva itu pertama kali itu pasti acara salah satu stasiun TV ya. Oh ya? MMA. Wah, Oh iya, One Pride. One Pride. Oh, Iya. salah bukan MMA ya. One Pride. Iya, One Pride MMA, betul. MMA ya. Betul, Oke. betul. Habis itu aku kenal, habis itu tiba-tiba aku lihat Kak Siva nge-DJ. Iya. Dan habis itu ada ngisi di beberapa project film juga. Iya, Luar ada dikit. biasa, multi talented. Sebenarnya waktu itu tuh saya jadi One Pride itu lagi latihan nge-DJ juga, jadi barengan sebenarnya. Oh, barengan. Oh, berarti memang udah belajar nge-DJ duluan, baru ada di acara One Pride itu. Acara One Pride terus lagi latihan nge-DJ Oke. gitu. Berarti udah persiapan itu udah ya? persiapan. Setelah itu nge-DJ. Nge-DJ. Dari nge-DJ. Sekarang full DJ. Full DJ. Full DJ. Film masih? Film masih belum ada callingan lagi ya. Oke, ntar aku callingin deh. Masih belum ada, tapi terakhir kemarin ada web series gitu. Web series. Wow, keren. Ya. Luar biasa. Salah satu talent yang multi talented banget ya. DJ Belajar. bisa, film juga bisa. Belajar aja. Nge-host juga bisa. Belajar. Kak Siva, Iya. dari nge-DJ, berarti semua udah ini ya. Seluruh kota bilang kota-kota yang di Indonesia udah pernah datangin. Indonesia sih ya udah banyak. Soalnya Kalau kan boleh tahu, Kak Siva tuh mainnya genrenya apa ya? genrenya lebih banyak kan IDM komersil sih. Cuman kadang-kadang ada R&B juga, tapi R&B-nya yang kenceng juga, nggak yang kayak hip hop yang santai banget. Tapi kalau yang musik-musik sekarang, yang orang bilang tuh Becak. Sekarang aku main juga itu lumayan lagi pecah ya di luar kota. Apalagi kadang-kadang kalau misalkan aku dipanggil klub breakbeat, aku nggak main breakbeat, dikasih becak masih masuk gitu. Oke. Jadi udah Gak kayak gengsi ya mainnya? menurut aku sih beca masih oke aku. Karena kan ada beberapa DJ yang nggak mau. Ada yang idealis memang ada, tapi kalau aku sih Kalau udah ini gimana dong? paling kalau beca masih cuman breakbeat ya enggak. Breakbeat enggak ya? Paling progresif masih bisa tuh, lagu-lagu stadium masih oke. Oke. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Menurut Kak Siva, kira-kira kota mana sih yang paling berkesan di saat Kak Siva nge-DJ?
Sebenarnya semuanya berkesan sih, tapi dulu banget ya paling berkesan. Tapi sekarang klubnya udah tutup lagi. Ada di Bali Sky Garden waktu Wow, sebelum Sky tutup. Garden. Wah, Ya, gua tahu banget gua. pada masanya kan kayaknya kalau misalnya udah perform di Sky Garden tuh udah Keren. berasa DJ internasional gitu Iya, ya. iya, benar. Kalau kalau lu udah main di Sky Garden, Yes, ya, berarti lu DJ yang bagus. iya ya. Ya kan? Kalau sekarang kalau orang bilang itu lu kalau sekarang belum main di HWG, Mm-mm. lu nggak keren. Iya, Iya sih. sekarang lagi masanya HW memang ya. HW ya? Iya. Tapi aku juga ada perform di Black Hole juga nggak kalah keren sih. Udah kok kagak keren. Iya, iya. Gua demen sih, gua demen juga Iya, sih. iya. Gue demen sama Black Hole juga. Uh-huh. Sebelum kita bahas tentang Black Hole, Mhm. tentang HWG, kita bahas dulu tentang lalang buananya Kak Siva selama nge-DJ lah. Oke. Seperti yang tadi Kak Siva bilang kan Bali Sky Garden. Bali Sky Garden. Itu gue salah satu, gue boleh dibilang klubnya tuh sebenarnya biasa aja. Aha. Ya, kalau mau dibilang dibandingin sama DJ klub-klub yang sekarang itu mungkin secara bangunan secara ininya Sky Garden biasa ya. Mhm. Dia itu bukan klub yang wow banget, Ya, tapi dia punya crowd yang wow. ya. Benar Crowdnya sih. asik, crowdnya asik. Mereka tuh crowd lokal sama crowd bule Bule, itu bule. ya, itu mungkin mereka bisa menyatu gitu. Iya, iya. Mau dan rata-rata semua minum bir, Aha. bir. Dan itu di saat kenapa aku bilang DJ itu kenapa suka main di situ? Kenapa? Di saat setiap main di situ pasti crowdnya pecah. Iya, benar. Dan dibanding lagu apapun mereka akan goyang, mereka akan mengapresiasi si DJ yang datang. Oh iya Iya ya. Iya sih, pas aku seru banget. Dan pas pecah terus yang ada kayak bukan kembang api apa ya? Jadi kayak gimana sih? Apa Kayak sih? kertas-kertas itu ya? Kertas-kertas itu gimana? Iya. Aduh, kayak pecah banget gitu. Terus ya emang paling Jadi seru kayak sih. kerasa kayak itu ya, event-event karnaval gitu ya. Bener ya, makanya aku juga kaget. Wow, aku bilang keren Pas banget tiba-tiba ini lagi konsepnya. dipecahin kertas satu itu keluar, kayak merinding gitu. Iya. Wow, serasa kayak ini gue jadi bintang beneran nih. Kayak DJ-nya tuh berasa banget gitu loh. Iya, Keren, iya, keren, iya. keren, keren. Tapi sekarang udah tutup ya, sayang banget. Bukannya sekarang udah buka balik ya? Udah buka balik ya? Buka balik kan? Aku udah lama gak ke Bali sih ini ya. Jadi Cuma udah sekarang belum tahu memang lagi. kalau di Bali ya kita tahu sekarang udah ada beberapa ya. Ya. Yang Sekarang zamannya Atlas nggak? kalau aku bilang kan ke atas tuh karena beach club ya, bukan Beach Club ya? ya, bukan klub ya, mungkin nggak bisa aku bandingin Aha. sama Sky Garden apapun Oh, iya sekarang sih. yang di seberangnya itu apa? Lexi. Iya. Lexi ya, mungkin itu karena klub ya, mungkin Mhm. Lexi sama Sky Garden mungkin aku bukan sandingin sama W atau Oh, oke. ya. Iya Kalau- sih. mm. Iya sih, Ini beda kalau beda atas mungkin konsepnya. aku sandinginnya sama Vince Oh atau iya apa itu gitu. sama-sama Karena Beach Club. lebih sama-sama beach club ya Oh iya sih. gitu. Aha. Enggak, tapi kesannya tuh sekarang kalau misalkan udah main di Atlas kayaknya anak Bali keren gitu. Malah kalau gue bilang sebenarnya patokan di Bali itu bukan atas tuh. Apa tuh? Apa ya? Kalau nggak salah Kana ya. Kalau yang aku tahu lagi apa La Favela bukan ya? La Favela Seminyak ya. Ya, Seminyak ya. iya nggak sih? Itu iya juga salah satu. Tapi mungkin kalau La Favela itu mungkin lebih ke ini ya, komunitas kali ya. Komunitas ya? Komunitas ya. Tapi kayak lebih banyak bulenya sih, aku Hmm. pernah ke situ sih. Mungkin kalau untuk sekarang ya memang kalau Bali Lexi sih ya. Lexi ya? Lexi. Ini karena aku bukan yang suka liburan bolak-balik Bali, jadi kalau about Bali agak ketinggalan Nggak berita aku. Terakhir itu di Bali aku perform di Lexi juga sih, tapi udah lama juga sih. Drama ya. Tapi emang sekarang kalau untuk klub memang hype-nya sekarang di Bali tuh Lexi ya. Oh ya? Lexi karena memang udah beberapa klub yang memang akhirnya aku ngelihat mereka udah agak ada yang kedai tutup, Mhm. ada yang udah ganti nama lagi gitu. Jadi ada crowd-nya juga ganti lagi gitu. Iya ya. Mhm. Oke, kita sekarang ninggalin Bali dulu. Oke. Ninggalin Bali, kita balik ke kota kita sendiri. Oke. Karena di sini lebih banyak klub-klub yang bisa kita bahas. Aha. Kita bahas sebagai DJ Mhm. ataupun sebagai clubbers. Oke. Lebih banyak mana di Jakarta? Jadi DJ atau jadi clubbers?
Beberapa tahun terakhir aku lebih banyak DJ sih. Jadi DJ ya? DJ, karena udah kebanyakan event, jadi sekarang kayak kalau Bosan misalkan ya? mainnya klub lagi tuh udah kayak capek Bosan gitu. ya? Jadi kayak Mending bosan. mending istirahat sama Mending- coba cari lagu-lagu yang lebih chill ya. Iya. Iya, ternyata ada capeknya juga ya. Ya pasti pasti, apalagi kalau udah setiap hari denger musik, Iya. telinga juga udah capek, pasti ini. Tapi kalau ada event-event tertentu, kalau lagi ada DJ besar main, kadang-kadang pengen lihat, karena kadang-kadang aku pengen lihat performance dia tuh seperti apa gitu. Ada masih keponya Iya, juga. untuk ini ya, misalnya. untuk kita tahu bagaimana sih mereka perform. Iya. Kenapa iya. orang bisa suka sama mereka? Iya. Kenapa perform mereka keren? Iya. Itu sih lebih setuju banget sih ya. Jadi di saat kita nonton mereka bukan cuma kita pengen party, tapi kita belajar Kita apa belajar. yang mungkin mereka bisa jadi panutan kita gitu. Bener nggak sih? Iya. Gitu. Luar biasa. Makasih, Fa. Oke, jadi kalau sekarang nih tema kita hari ini tuh sebenarnya kita pengen bahas tentang rekomendasi bar ataupun klub yang ada di Indonesia. Rekomendasi bar Dan atau klub? di Indonesia. Gitu. Makanya tuh sekarang kita akan bahas untuk bar ataupun klub yang ada di Jakarta dulu. Oke. Kira-kira di benaknya, di pikirannya Kak Siva, kalau Jakarta apa sih? Kalau di Jakarta sekarang aku lagi seneng dua sih. Apa? Ya, Holy Wings sama Black All sih. Tapi Black All-nya Black All yang di Peak. Epic ya. Ya. Kalau aku demennya di Kelapa Gading. Oh ya, Oh iya. kenapa? Untuk satu tempatnya kayaknya lebih ini ya. Gue lebih confi di situ ya. Oh ya, Iya. Lebih nyaman gue di situ. berarti besok aku perform datang ya? Gua di Black All. Kan gue jadi buka-buka deh gue. Serius, besok malam aku perform Gua- di Black All Kelapa Gading. Gue buka dulu ya. Oke. Gue buka dulu nih. Gue ini ininya Black All. Wow. Gue ini Black All Oh, ada membernya ya? membernya. Oke. Jadi biar gue kasih lihat dulu nih. Berarti sering nih? Aduh. Sering? Boleh dibilang sering juga sih ya. Oke. Kita lihat ya. Oke. Kita lihat. Ini membership ranknya priority. Wow. Saking demennya gue sama Black All. Keren. Karena menurut gue itu Black All itu satu, gue paling demen sama Black All itu apa? Ya. Lightingnya bagus. Ke di Kelapa Gading ya. Mhm. Karena memang kalau gue di Peak, kayaknya gue cuma sekali doang. Oh ya. Cuma sekali. Oke. Kalau di Kelapa Gading gue sering. Hmm. Boleh dibilang seminggu mungkin ada sekali 2 kali. Wow. Gitu. Jadi yang gue paling suka adalah lighting sama LED-nya. Aha. Benar. Menurut gue stage-nya mereka bagus. Ya. Stage-nya mereka bagus, Speaker juga the best. best. Yang paling penting buat gue adalah service dari server mereka. Oh ya. Gitu. Iya. Jadi, Gue nyaman banget sama Aha. apa namanya pelayanannya mereka. Mhm. Gitu. Dan gue paling suka di Black Owl apa? Makanannya dia. Oh, Bapak kalau pergi-pergi sambil makan ya, Wah, tetap ya? selalu. Dinner dulu? Gue selalu dinner dulu. Dinner dulu? Oh Jadi gitu. gue setiap datang ke tempat-tempat gitu, gue selalu datang jam 8 atau jam 9. Wow, awal banget. Biasa jam 1 gue udah pulang. Oh. Jadi gue nggak mau sampai yang terlalu malam gitu. Oke. Dan iya, di situ gue, karena gini, kalau gue udah populer sampai tengah malam, di atas jam 2, itu pasti gue ditinggalin orang. Kok ditinggalin? Iya. Udah pada nggak sadar? Udah pada nggak sadar dan tiba-tiba udah pulang sama siapa aja. Iya. Tapi sebenarnya kalau jam 1 tuh kayak nanggung nggak sih? Kayak jam 1 tuh waktunya orang lagi mulai joget nih. Ya kalau buat mereka baru mulai joget ya. Aha. Kalau gue kan besok paginya gue harus kerja. Oh iya sih. Tapi Iya sih. emang gue demen sih ya, gue demen. Iya sih. Setiap gue clubbing, gue demen selain gue minum, Aha. gue pasti suka dengan namanya test food. Test food. Test food. Oke. Jadi gue memang gue hobinya kuliner ya. Mhm. Jadi gue suka banget. Jadi kayak Black All, gue suka banget ada
dia ada makanan itu pork belly. Oke. Pork belly. Enak ya? Maaf ya, kalau yang ngerasa haram gitu nggak halal. Udah minumannya nggak halal, tambah makanan nggak halal juga, gimana dong? Tapi suasananya halal loh ya. Iya. Tapi kalau aku sih nggak makan dulu sih. Tapi boleh sih kapan-kapan dicobain dinner dulu. Kayaknya makanannya enak-enak di situ ya. Gua selalu suka. Dan satu lagi rekomen. Gua agak jumping dikit dulu ya. Gua rekomen satu tempat di Jakarta makanan paling enak. Itu ada di White Rabbit Garsu. Oke, aku belum pernah tuh. Lu mesti coba namanya steak. Steaknya dia. Itu paling best menurut gua di Jakarta. Oke. Gitu. Nanti kapan-kapan aku cobain ya. Karena rata-rata sih kalau aku nih pergi ke klub tuh kalau misalkan aku ngisi acara gitu lagi nge-DJ, itu kan biasa aku round down itu paling awal jam 11 atau enggak jam 1. Jadi aku paling datang jam 10. Jadi udah gelap tuh, udah kalau buat makan udah gelap susah nih. Iya, karena juga kalau nge-DJ susah juga buat makan. Karena DJ pasti butuh effort. Loncat semua. Jadi yang ada udah kena usus buntu. Tetap di rumah sarapan dulu, tapi sarapannya lebih awal ya. Jadi malam-malam tinggal joget gitu. Iya sih, apalagi kalau udah deng itu udah loncat-loncat. Aduh, udah nggak bisa makan lagi. Paling makanannya dari bawah naik ke toilet lagi. Iya. Tapi emang the best. Black All the best. Tapi gue nggak terlalu ini ya kalau untuk Black All pick ya. Gue belum terlalu. Maksudnya gue karena sekali doang, jadi gue belum mendapatkan vibe-nya ya belum pas ya. Mungkin pas ke situ lagi gak rame kayaknya. Itu kalau lagi rame, wow keren. Maksudnya aku yang di atas panggung gitu jadi lebih bersemangat gitu performnya jadinya. Tapi kalau di pick itu banyak cewek cantik gak sih? Kayaknya banyak selebgram hits di situ loh. Aduh. Kalau di Kelapa Gading tuh banyak cewek-cewek cantik, makanya tuh yang mengundang gue untuk jiwa buaya darat gue keluar gitu. Padahal udah nyampe di situ bukan buaya darat gue. Apa? Gue dikacangin. Oh iya, tapi aku pikir kayaknya kalau di Kelapa Gading tuh kayak banyak kan orang-orang kantoran apa gimana, nggak ngerti deh. Aku berapa kali perform di sana, nggak banyak temen-temen. Maksudnya biasa kalau pas kemarin pernah di Gading, gue ada. Ada ya? Ada, gue nonton. Kok nggak nyapa sih? Kan kita belum kenal. Ya sapa aja gitu, kenalan. Ya ampun. Soalnya pas baru datang tiba-tiba nyelonong sampai ke pojokan. Oke. Sofa pojok. Jadi mau manggil udah nggak bisa. Padahal tuh DJ Siva. Ya kamu pakai baju ungu bukan? Putih ungu. Enggak. Pakai baju apa? Lupa deh. Lupa. Soalnya di situ udah ini kan, udah teler soalnya. Jadi udah lupa pakai baju apa. Oh iya. Tapi aku tuh banyak kan ya sekarang tuh zaman tuh kayak cepet banget gitu, kayak banyak klub-klub yang baru buka terus hits, orang-orang udah pada tahu, aku kayak belum tahu gitu. Aku kayak apa ya, muternya tuh di tempat-tempat yang aku main perform aja gitu, jadi jarang jarang gitu. Tapi mungkin sekali boleh sih ya. Sekali boleh ya. Karena kita harus tahu apa namanya tuh. Biar tahu-tahu yang viral aja lah ya, biar tahu kita gitu tahu yang viral. ketinggalannya. Bukan kita FOMO ya, tapi biar kita tahu apa ini yang up to date nih. Klub ini lagi bagus, klub ini lagi, musiknya begini, gitu. Jadi dia bisa jadi referensi buat kasih nge-DJ gitu. Musiknya begini, besok gue siapin setlistnya gitu. Iya sih, iya juga. Gitu. Aduh. Habis itu dari Black All ada HW Group. Oke. HW Group tapi banyak loh. Apanya? Iya, tempatnya ya sekarang ya udah merajalela di setiap sudut kayaknya ada deh. Ada Helens, ada Gold Dragon. Iya, HW itu kan ada 3 macam kan, yang Tiger, yang 4 ya? Maksudnya kan ada beberapa, ada yang HW Tiger, HW Super Clubnya ya? Super Club, terus Dragon, Tiger, apalagi? Helens sama?
Oh iya ya. Ya banyak loh sekarang. Gila loh. Merajai sekarang, dia merajai Indonesia sekarang. Keren. Luar biasa. Gua sampai sekarang tuh masih tanda tanya, apa sih yang bikin orang tuh suka ke sana? Mhm. Lebih murah kayaknya juga minumannya. Minumannya lebih murah. Tapi kalau dari tempat, Dari tempat ya karena sekarang bangunannya bangunan baru, lagi hits juga semua kan. Terus jadi banyak, aku nggak tahu perasaan aku aja apa gimana ya, kayak kalau misalkan di Hollywood tuh lebih ke semua golongan ada gitu. semua orang Semua ya, golongan dari ada. yang muda sampai yang tua juga ada. Semua ada di situ. Tapi kalau tiba-tiba dari yang muda sampai yang tua, pas masuk tuh bapaknya gimana ya? Loh, Tiba-tiba? nah, Iya. Yang lucunya kalau bapaknya tiba-tiba lagi gandeng cewek gini gak? papa, Wah, papa, itu cewekku, papa. ternyata ceweknya sama, aduh. Aturan jalannya bareng dari rumah gitu, kenapa? Janjian ya. Papa dari jam berapa ya? Papa dari jam berapa ke jam berapa sama dia ya? Nanti setelah itu pulangnya aku yang sama dia aja. Takut. Tapi Iya. kalau apa W itu bukan HW sih, lebih ke HW Group ya. Aku kalau ini lebih jujur, gue lebih suka bandnya ya, Ben ya? dari sisi bandnya. Oke. Karena menurut gue band-band yang mereka pilih itu semua udah betul-betul qualified. Iya, Dan iya, betul-betul udah pasti. betul-betul pengalaman mereka itu udah terjamin banget sih. Udah betul-betul. Iya, jadi mereka udah dipilih. tahu apa yang lagu-lagu apa yang mau harus jadi setlistnya mereka. Gimana mereka bisa berkomunikasi dengan tamu. Itu yang bikin kita gue sebagai, gue menempatkan diri gue sebagai clubbers, itu gue nyaman. Oke. Di saat gue nongkrong tempat lain, kekurangannya tuh di band. Bandnya kayak kurang lincah mungkin gimana ya, ada kurang Ini ini kalau loh. dari sisi tempat sama lah ya. Oke. Dari sisi minuman sama. Kalau dari sisi vibe, tamu-tamunya mungkin berbeda. Berbeda. Gitu. Tapi kalau untuk band, jujur gue bilang HW Group, mereka punya Lebih keren ya, band-band yang lebih keren-keren terpilih ya. semua. Tapi ada satu yang membedakan HW sama yang lain menurutku. Di sana lagunya open format kan, ada lagu Indonesia, Iya. ada lagu apa, kadang-kadang lebih ini ya, lebih komersil banget ya. lebih apa ya, jadi kalau klub lain kan ada yang nggak boleh lagu-lagu ini, nggak boleh lagu-lagu itu. Kalau di Holy Wings semua genre bisa dimainin gitu. Kan kalau misalnya udah separuh napas tuh ini udah Semua nyanyi. anak KW nih gitu kan. Separuh napas, terus apa Iya. tuh yang lagunya apa tuh yang bahasa Indonesia yang aduh, yang biasa-biasa di HW lah. Iya nggak sih? Lagu ini kali ya, lagu kalau sekarang mungkin lagu-lagu apa yang lagi ini ya, mungkin kayak lagu-lagu Lyodra gitu ya. Ya, terus lagu itu loh. Iya pokoknya lagu-lagu Indonesia yang memang disenangi semua orang gitu. Jadi masuk semua. Apalagi kalau sekarang lagu yang paling sering diputar apa? Lagu Mahal ini. Ya, yang sial itu ya. Menurut kita nggak sial ya. Iya, jarang semua klub bisa gitu. Iya. Karena mungkin kalau misalkan ada klub yang mau ngikutin, jadi dibilangnya ikut-ikutan jadinya. Itu yang menurut gue salah satu nilai plusnya Holy Wings sih ya. Karena sebenarnya klub itu nggak boleh membatasi. Nggak boleh. Menurut gue nggak boleh membatasi. Iya. Karena orang-orang yang datang ke situ belum tentu suka dengan peraturan yang lu buat gitu loh. Iya. Karena kita buka satu klub itu bukan kita harus membatasi lu datang harus pakai jas, lu harus pakai sepatu, musik gua seperti ini. Nah, itu yang rata-rata bikin klub-klub itu cepat tutup. Itu udah terbukti. Iya, Terbukti dari zaman dulu sampai sekarang. Udah berapa klub? Ya gua nggak usah sebutin ya, ada beberapa klub lah yang memang zaman dulu datang harus pakai kemeja. Iya. Celana nggak boleh celana jeans, harus celana bahan. Gak boleh sendal jepit. Sepatunya harus pakai sepatu, Gak boleh sneakers ya? nggak boleh. Astaga, iya. Gitu. Ceweknya harus dress minimal kalau ini dia harus pakai jeans, Pakai heels. heels harus, nggak boleh pakai sandal teplek. Gak boleh ya, iya. Gitu. Itu lah sekarang orang datang ke situ tuh Pengen happy santai, kamu. pengen happy gitu loh. Tapi ya mungkin
ada klub yang memang punya idealis kayak gitu karena mungkin mau apa ya, menyaring, nggak mau punya tamu-tamu yang mungkin cuman buka bir doang, nggak mau punya tamu-tamu mungkin yang menurut mereka nggak bisa spend money banyak-banyak gitu, jadi disaringnya dengan penampilan. Malah sebenarnya yang penampilan itu yang menurut gue nggak ada duit. itu cuma modal nebeng doang. Iya sih. Iya nggak sih? Iya, Lu iya, lihat aja, iya. kalau sekarang kita bilang kalau di ini paling ya yang ini apa namanya ya? Koko-koko. Iya nggak sih, koko-koko datang ke klub celana pendek, sendal jepit, ya. Ya. Tapi pas datang itu dompetnya tuh setebal gini. Iya, iya, iya. Iya nggak? Mhm. Itu Iya, iya, iya. spending money-nya tuh loh. Iya. Gak ngerti sih. Tapi Kalau- ya masih ada sih, sampai sekarang masih ada Iya, ya. masih. Klub-klub yang punya standarisasi atau peraturan-peraturan itu ya. Ada. Daerah juga ada. Ada ya? Karena pengen menunjukkan eksklusivitasnya. Eksklusif. Karena Benar. menurut gua susah sih kalau untuk apa namanya di daerah, apalagi daerah ya, susah banget gitu. Iya, iya, iya. Oke, sebelum kita mau coba baca. Ini ada beberapa komen yang udah masuk. Oke, ada komentar ya. Komentar. Kak Siva minuman favoritnya apa? Ya, es teh manis paling. Aku minuman favoritnya teh manis. Iya, aku pokak manis. Poka manis. Tapi dicampur. Dicampur ya. Agak kadang agak ini sih ya, es tehnya tuh kadang agak pahit gitu. Ya nggak sih? Mesti campuran dikit gitu biar manis gitu. Aduh, Udah. aku kalau minuman favorit itu tergantung juga sih. Kalau misalkan aku dinner ya aku sukanya red wine. Tapi kalau misalkan udah di klub aku sukanya whiskey. Aku nggak suka kayak yang Berarti putih-putih itu. nggak di suka. Riders whisky. Ridersnya aku whiskey. Kalau yang kayak putih-putih itu vodka atau segala macemnya aku nggak Pusing kuat. ya? Gak kuat. Emang Terlalu ada- kayak menurut aku iya. kayak terlalu keras gitu. Iya, rata-rata yang minum vodka juga memang. Iya, memang iya. Semua rata-rata ini. Ya. Oke. Udah pernah perform di DS Club belum Kak Siva? Each club jangankan perform, main aja belum loh. Aku belum tahu loh. Soon lah berarti ya. Soon lah ya. Soon Soon. lah. Semoga ya. Doain Soon, ya bisa segera. perform di situ ya. Manajer, Pak Manajer. Pak Manajer nonton nggak Pak Manajer? Tolong dong mainkan Pak Manajer. Aduh. Tapi ke Each udah. Aku pernah kemarin sekali. Jadi kemarin aku sana, jujur aja itu tempat keren banget. Keren ya? Keren banget. Menurut gue untuk sekarang mereka memang visual sama lighting mereka paling jual. Iya. Tapi aku kayak pernah nanya-nanya gitu kan, maksudnya kayaknya cobain yuk kita ke sana gitu. Udah konten, padahal kita prioritas gitu loh. Mau booking sofa nggak bisa, harus walk in. Karena saking penuh kali ya, Pak. Kepenuhan apa Mungkin gimana? pakai aplikasi kali ya. Gak ngerti. Karena setahu gue kan memang apa namanya mereka kalau mesti riset tuh harus pakai aplikasi. Oh, iya belum pernah makanya. Aku penasaran sih, lagi hits banget ya. Iya, Kayaknya semua rata-rata. semua. rata-rata. Each. Yang gue denger sih kena dampaknya ya semenjak ada AIDS itu ya. Iya, grupnya sendiri aja kena dampak. Dampak, Jangan ya. kan klub lain. Saking mungkin atau mungkin karena kelataan dari ini nggak sih ya? Apa? Kalau clubbers apa masyarakat kita itu kan lata ya, ada tempat baru pasti semua pada kesana. Semua ke sono Iya, terus. tiba-tiba udah bosan balik lagi. Iya. Gitu loh. Sekarang lagi masa-masa happeningnya dia. Ya, sekarang Iya. ya sekarang gua harus ngakuin HW Group itu memang sekarang lagi Keren. Dia punya outlet di Indonesia itu mungkin lebih dari 20 outlet ya. Iya, Dan banyak setiap banget. kota pasti ada. Setiap kota ada loh, gila loh. Luar biasa sih. Luar biasa. Luar. Kak Siva pernah minum cium? Ciu tuh yang kayak gimana? Lagi mana? Ciu aku gak tahu, tapi kalau Amer aku pernah Jangan coba. ciu. Amer paling sering. Favorit Amer. Enggak sering tapi pernah coba ya, tapi aku kurang suka Amer, Ya, kita kemanisan. seruput dulu nih Amer. Yuk, cheers. Oh, Amernya ada yang bening ya, Pak ya? Hah? Ada yang bening ya Amernya? Ini udah campur sama bir. Mungkin namanya ini Abidin. Ya ampun. Tapi serius aku gak suka Amer deh, kayak kemanisan banget gak sih? Gua belum pernah minum sih ya. Aku pernah cobain, Gua nggak pernah minum karena gue pernah sekali doang
icip di bibir aja tuh lah kok manis banget Ya. gitu. Ah. Terlalu manis. Iya makanya nggak bisa banyak-banyak itu. Manis banget. Bukan mabuk tapi kemanisan. Padahal udah manis, kalau ditambah manis lagi makin manis lagi. Pusing ntar. Aduh. Oke, sebelum kita baca komen lagi, Iya. gue pengen balik lagi nih, Apa? Tadi kita udah bahas di HW Group, Black Owl. Gue pengen sedikit melipir ke luar Jakarta lah. Melipir dikit aja Kemana? ke Tangerang. Biar jangan jauh-jauh dulu, Tangerang. Oke, kenapa? Ada apa di Tangerang? Ya, karena setahu gue sekarang tuh Tangerang tuh lagi ini ya, lagi hits ya. Oh ya? Dan dunia malam tuh lagi berkembang. Masa sih? Berkembang. Oh ya? Sekarang di situ setahu gue sekarang udah mulai banyak. Salah satunya HW Group tetap ada lah. Oh ada juga di Tangerang Ada, ya? HW Group ada. Wow. Ada 80 Proof. Active Roof. Iya, Oh, Active oke. Aku Tangerang kayaknya pernahnya Wooden. Ya, Wooden, ya ada Wooden, ada ini semua. Dan yang terakhir kemarin gue di Fort Bar. Fort Bar. Iya kayaknya lagi happening tuh. Kenapa tuh di Fort Iya. Bar? Jujur gue kemarin di Fort Bar itu memang ya gue ada ini ya, ada kerjaan di situ. Oke. Kerjaan. Dan memang kesan pertama gue main di Fort Bar itu luar biasa. Luar biasa apa? Tempatnya luar biasa. Keren. Keren. Oke. Menurut gue keren ya. Untuk di Tangerang ya. Oke. Tangerang. Dia udah hampir konsep mirip-mirip Jakarta lah. Lightingnya oke. Oke. LED-nya oke. Aha. LED-nya oke. Menurut gue bagus banget sih LED-nya ya. Ya. Gitu. Dan yang paling penting tamu-tamunya oke. Ya. Apalagi cewek-ceweknya. Oh wow. Karena Oh, menurut iya? gue kalau gue datang itu, kalau gue ke klub itu pasti yang gue tanya duluan, ceweknya banyak gak? Ceweknya oke nggak? Ceweknya oke gak? Oh iya, tapi aku lagi lihat banyakan updatean teman-teman DJ lagi banyak yang perform di sana memang kayaknya. Di Fort Bar Iya. ya? Ya. Iya, karena gue kemarin gue lihat event-eventnya banyak sih. Iya, iya, iya. Event-eventnya banyak. Tapi yang paling gue demen adalah gini, sebelum gue kemarin kerja, gue sebelum event itu, gue makan di situ. Makanannya gimana? Wow, luar biasa. Enak. Enak banget. Oh iya. Dan menurut gue, rekomen banget makanan di situ. Oh iya, makan apa kemarin? Kemarin gue sempat makan itu ada nasi bebek, tapi dia ada nasinya itu kayak ada irisan daun jeruk gitu loh. Oke, Ada lebih daun wangi jeruk, jadinya. ya, ada daun jeruk, ada kecombrangnya gitu. Wow. Oke. Dan menurut gue best banget. Itu favorit banget. Ya. Dan gue bisa rekomen itu favorit banget. Ah. Karena yang setahu gue kemarin gue sempat dikenalin sih ya sama chefnya. Hmm. Chefnya tuh jebolan salah satu ajang ini Oh. ajang chef di Indonesia. Oh gitu. Salah satu stasiun TV ya. Oke. Gitu. Oh. Itu sih luar biasa makanan dia. Kemarin sih gue sih nyobain beberapa, kayak chicken wingnya, Oke. itu luar biasa enak. Ya. Lu mesti coba deh, coba. Ya. Sebenarnya waktu itu aku ada schedule di sana tapi entah kenapa nggak jadi ya. Kalau lu dapat schedule situ, lu langsung bilang, gue mau datang jam 10 ya. Biar makan Tolong dulu. siapin makanannya. Karena menurut gue wajib loh, Oh iya. wajib banget. Satu, tempatnya oke. Tempatnya oke. Menurut gue desainnya oke banget sih. Habis itu musik yang mereka mainin juga sama ya. EDM mungkin juga genrenya, EDM, R&B. Kenceng-kenceng. Kalau kenceng mungkin ya. Ya. Mungkin kalau udah makin malam mungkin makin kenceng. Oke. Gitu. Iya. Coba ya, mudah-mudahan ya secepatnya ada schedule di sana ya. Wajib loh itu. Tapi kan wajib populer ya. Wajib populer juga. Aduh, tapi kalau arah-arah Tangerang agak PR ya, soalnya saya nyetir sendiri, Pak. Lah, nggak kan ada tol. Iya, tetap aja jauh, jadi tetap harus agak sadar ya pulangnya ya. Oke, bolehlah nanti ya kita cobain Iya, ya. karena menurut gue sangat rekomen banget ya. Aha. Recommended banget Oke. di Fort Bar, selain tempatnya oke, Ya. makanannya juga oke. Oke. Gitu. Tapi aku kadang penasaran nih, ini balik lagi ke Jakarta ya. Aku dulu pas awal-awal itu banyak kan main di Jaksel itu di Fable. Fable itu, Tahu nggak sih? bengkel. Ya, bengkel Bengkel, atasnya iya, ya. bengkel, iya. Iya, itu kan sekarang udah tutup kan?
Biasa kan aku kalau main lagu-lagu R&B kayak Who's That Girl, na 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 na. Goyang, dia ikutan goyang. Biasanya kan yang ya kepake R&B tuh di situ di Fable aja, tapi karena Fable. udah tutup jadi aku nggak ada tempat yang bisa aku main R&B. Padahal aku seneng suka main R&B tuh gitu. Nah sekarang tutup gantinya Fable tuh apa tuh kalau daerah Jaksel? Kalau R&B itu sekarang di mana ya? Kalau kayak sekarang kalau menurut gue itu semua tempat sekarang sama deh. Sama ya? Udah nggak ada yang R&B atau Nggak terlalu apa R&B ya? gitu. Iya. Oh, udah lebih kenceng sih Malah sekarang yang setahu gue sekarang beberapa klub di selatan aja itu udah main koplo. Oh iya? Yes. Di mana yang main koplo? Ada di daerah Senopati. Oh iya? Wow, aku harus coba tuh. Keren nggak? Masuk tapi? Gue dari dulu selalu bilang ke orang-orang, lu akan koplo pada waktunya. Iya. Yang beneran. Beneran? Gue punya teman, dia itu udah lama nge-DJ dari 2010 ke bawah. Iya? Dia sangat idealis. Oke. Tiba-tiba sekarang dia bikin grup koplo. Serius? Serius? Karena menurut gue musik yang bisa betul-betul mempersatukan kita dengan goyangan koplo. Koplo ya? Lu mau muter lagu koplo gimana pun orang pasti akan goyang. Tapi kalau lu coba lu mainin lagu R&B belum tentu orang goyang. Iya sih. Lagu apa sih nih? Kalau nggak lagu yang dia tahu, ya dia tahu dia goyang. Kalau nggak dia tahu ya lagu apa sih? Iya. Kalau lu putarin lagu Edim nggak sama kan? Belum tentu. Ih, kok nggak kenceng sih? Yes. Coba kalau lu koplo, wah goyang langsung. Pasti lagu koplonya yang itu yang ojo dibanding-banding ke deh. Atau yang rungkat. Atau enggak lagu-lagu sial juga dikoploin. Ada koplonya sih. Semua lagu apa bisa dikoploin. Jangan lagu-lagu luarnya bisa dikoploin. Iya. Gitu. Makanya menurut gue koplo tuh sekarang lagi merajalela. Oh, Gitu. iya. Selatan sekarang udah kesana. Oh iya. Oh, tapi makanya tuh ada grupnya yang pil koplo itu ya, dia pecah di mana-mana tuh pil koplo. Ya, mungkin itu dia pencetusnya ya. Dia pencetus salah satu grup DJ ya mungkin ya. Yang memang akhirnya bikin orang semua ngikutin mereka. Iya. Baru tahu aku kalau di selatan bisa dikoploin juga. Udah mulai koplo. Udah mulai koplo, Udah mulai wow. koplo. Mungkin mau kita spill dikit. Gimana sih? Itu inisial. Inisial N. N. Kepala rusa. Apa? Gak tahu lagi gua. Udah jarang nongkrong. Oh itu ya, apa sih namanya? Nara. Oh ya ampun. Ya yang gue dengar memang Nara sekarang lagi udah mulai musiknya ke arah bukan ke arah situ tapi memang Bisa. mereka udah ada hari yang memang mereka kan mainin lagu koplo. Oh oke. Gitu. Karena memang mau kita gimana kita ini koplo itu semua suka banget. Indonesia banget lah ya. Suka banget. Indonesia ya. banget. Benar. Baru tahu, keren. Tapi ya banyak kan nih, mostly kalau di luar kota tuh suka ada aja yang request koplo. Tapi dimainin. Aku kalau misalnya aku udah mencoba nih lagu-lagu genre aku nih masih gak masuk, aku kan pengen penonton happy juga ya. Jadi aku kadang-kadang suka manggil residen, coba gak apa-apa minta lagu 1-2 deh yang memang requestan mereka aku puterin gitu. Tapi emang harus begitu sih. Iya. Karena di saat kita jadi DJ itu kan kita harus bikin crowd tuh happy ya. Crowd happy. Bukan idealisnya kita. Iya. Gitu loh. Iya. Karena menurut gue DJ luarnya mereka udah nggak mainin idealisnya mereka. Iya. Oh ya? Sekelas Tiesto itu sekarang dia main EDM. Oh ya. Ya kan? David Guetta. Iya. Tapi sekarang lagu-lagu David Guetta pada naik semua tuh. Iya. Aku suka yang I'm good, I'm feeling alright. Lagu zaman dulu ya. Enggak, sekarang ada yang diremix lagi yang lebih kenceng lagi. Yang sama Bebe Rexha itu kan. Lagunya Titanium apalagi. Itu lagu wajib yang harus ada di list klub. aku. Di klub, dan itu di klub Di juga klub sudah harus selalu ada terus ya. Iya, harus pasti. Iya. Coba kalau di mana ada orang mainin lagu Titanium, itu pasti semua pada teriak. Far away. Habis itu kalau ada satu lagi lagu Z, Clarity.
Oh iya. Itu pasti langsung orang percaya juga. Nina, the piece of me, Ya. I wish I Iya. did. Ayo goyang. Iya, tapi lebih ke lagu-lagu. Oh, kalau di luar kota misalkan lagu aku genrenya tuh misalkan kalau ya terlalu EDM itu udah nggak masuk, berarti aku cari-cari lagu-lagu yang vokal-vokal, lagu yang nyanyi-nyanyi itu udah pasti Tapi masuk. selalu disiapin dulu. Hah? Selalu disiapin. Iya, selalu disiapin, tapi aku mencoba dulu buat idealis di awal ya. Itu di awal. Kalau nggak berhasil baru. "Dah, tolong minta dong shot list." Atau sih larinya tuh lagu stadium tuh di mana-mana masuk biasanya. Kalau misalkan IDM dia udah nggak masuk, progresif paling aku larinya. Tapi pernah main ini nggak? Main di klub-klub dangdut gitu nggak? Main di klub dangdut enggak, tapi aku pernah di klub pangkot. Pangkot. Kebayang nggak aku main di klub pangkot, terus aku mainnya yang Wiwil Boyah. Wiwil. Tapi musiknya masuk ke mereka. Masuk. Itu aku main terakhir belum lama di Ibiza Surabaya. Ibiza Surabaya. Itu pangkot, itu gede, lumayan. Klubnya itu bisa nampung kalau penuh itu 1.000 lebih. Wow. Pas- Gue baru dengar Ibiza. Iya, Itu baru atau? pangkot. Aku nggak ngerti itu baru apa enggak, tapi aku baru perform sekali di sana. Karena kalau yang gue tahu tuh sekarang yang kita ngomong Surabaya sekarang ya. Ya. Surabaya. Yang gue tahu tuh sekarang Surabaya paling happening tuh sekarang ini Vertik. Oh iya. Aduh, aku Pernah pengen main di situ tapi belum. Wow. Kemarin pinnya nggak masuk. tapi ya itu tempat memang lagi happening banget. Gede ya. Gede. Gede, iya. Dan dia dulu ini kan punya klub juga di Manado. Oh iya, di Manado apa namanya? Corner. Oh iya. Dia salah satu ininya corner kan. Oh iya. Iya. Gitu. Jadi baru tahu. dari nuansa itu sama, cuma ini lebih gede. Vertik itu lebih gede. Oke. Vertik. Kalau- Dan itu keren banget sih, sumpah keren banget. Penasaran banget aku sumpah itu kalau lihat updatean anak-anak yang main di situ. Aduh, aku kapan? Tapi kalau di sana, kalau pas lagi di sana tuh mungkin kalau dia di DJ enak ya. Ya. Tapi kalau yang pendampingnya DJ itu nggak enak. Kok nggak enak? Kita cuma di atas Hah? ngeliatin. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kok gitu? Iya. Duduk. Cuma duduk doang. Tapi kita pengen joget di bawah. Karena menurut gue kalau jadi clubber di situ enak banget. Oh, maksudnya disediain tempatnya di atas nggak di bawah, nggak. Kita di samping. Oh, Iya di kan? samping. Tapi gue nggak mungkin ninggalin DJ-nya kan. Oh, oke. Jadi gue cuma bisa nonton doang. Hmm. Ya jadi DJ seru. Hmm. Kalau lihat crowd-nya. Kalau kita cuma di situ cuma duduk doang. Iya. Oh Tapi gitu. karena menurut gue masih coba Vertik. Iya. Dia punya mungkin kalau untuk gue bilang secara lighting ya mereka udah pakai konsepnya tuh Matrix. Keren ya? Keren banget. Keren banget. Oke. Dan visual mereka tuh luar biasa. Oke. Itu ada komen lagi katanya Kak, Adnan Peron jatuhnya koplo gak Kak? Adnan Peron. Adnan Peron menurut aku karena ngebeca gitu, dibilang koplo nggak koplo, dibilang IDM juga kan bukan IDM gitu, tapi bisa keterima dengan orang-orang yang suka koplo, bisa keterima dengan orang-orang yang suka breakbeat. Yeah. Iya, jadi benar-benar aku kayak dapat solusi nih kalau aku misalkan perform di club breakbeat lagu-lagu Kalau itu. orang bilang itu ya becak-becak itu ya. Becak-becak itu, lagu becak-becak itu juga nggak Adnan Peron aja, banyak ya sekarang, makanya kita bangga nih banyak anak-anak bangsa lagu-lagunya hit semua, nggak Iya. kalah sama Karena menurut gue luar. memang harus ini ya. Jangan cuma kita mainin lagu-lagu orang luar aja. Iya. Kita harus mainin lagu-lagu Iya. artis-artis penyanyi-penyanyi musisi dari Indonesia sendiri. Iya. Gitu loh. Iya. Sekarang aku setlist aku banyak yang becak-becak juga, lagunya Adnan, lagunya HBRP, Habib, lagunya Roni Joni yang Voodoo. Oke. Tenenene. Sama ini juga ya, lagu apa? Yang sekarang lagi orang banyak sering putarin lagunya Wisnu. Ya, lagunya Wisnu juga udah hit dari kemarin-kemarin. Iya. Sekarang juga dia hit semua ya lagunya Lagi yang ya, keren lagi- loh Mas lagi- Wisnu ya. Lagi sekarang memang lagi dia lagi ini ya. Iya. Dia lagi pegang di klub-klub juga Iya, lagu-lagunya. keren. Habis itu apa lagi nih? Suaranya Kasifa bagus. Terima kasih. Coba nyanyi dong. nyanyi. Ayo nyanyi. Kenapa jadi Loh, penyanyi? sampai di dalam tuh minta nyanyi loh. Enggak. Nyanyi. Ayo dong, enggak. nyanyi. Enggak, guys. Kok jadi nyanyi? Enggak ya, ini aku share pengalaman ya. Aku belajar DJ.
belajar DJ tuh kan kita belajar tempo, belajar mixing, kesini-sini belajar harus tahu-tahu lagu yang hits apa gitu kan. Tapi kesini-kesini harus ada tuntutan lagi yang lain. Nyanyi. Live PA dong. Karena kalau yang DJ kasih Pak ke depan dong, ke depan dong, ke depan dong. Kalau pas awal-awal kan aku buat di depan stage aja tuh udah deg-degan gitu. Kalau mungkin ke sini-sini kan aku harus penguasaan panggungnya lah, biar kadang-kadang kalau misalnya aku ke depan penonton tuh happy mau minta pot bar apa gimana gitu, happy lah kalau aku ke depan. Tapi aku tuh kadang-kadang masih suka ragu-ragu. Ayo ke depan nyanyi. Halo, kok bilang ini kan DJ. Kenapa disuruh nyanyi terus ke depan dong? Kadang-kadang pengennya satu paket langsung ya. Iya, terus disuruh MC juga gitu yang come on party people Jakarta, everybody put your hands up. Itu kan bayarannya cuma nge-DJ tapi fungsinya banyak ya. Nyanyi iya. Enggak, masalahnya kalau di DJ school diajarin nggak masalah, aku ada ilmunya. Ini nggak diajarin. Jadi aku kayak learning by doing gitu. Tapi on the spot langsung ya. On the spot langsung. Tapi kesini-sini oh ya udah, ternyata penonton itu suka kalau misalkan semangatnya kalau memang nggak ada MC-nya ya. Tapi karena ini dari DJ luar juga kayak gitu ya. Mereka lagi nge-DJ. Ada ngomongnya. Mereka pasti ke MC. Karena mereka yang tahu temponya. Kadang, menurut gue kadang ada apa namanya? Ada DJ yang tidak mengerti. MC bukan MC yang tidak mengerti. Posisi mereka ngomong terus. Padahal tuh ada part di mana lu nggak mesti ngomong. Itu musik orang pengen dengar gitu. Gitu. Oke. By the way, siapa itu yang nge-keep? Wow, terima kasih anak baik-baik. Makanya ini buat penonton ya, yang nonton. Apa sebutannya, Kak? Wow, sobat populer. Sobat populer. Pokoknya pulang teler. Pokoknya pulang teler. Tagline-nya wajib populer. Iya, yang kalian kalau mau kasih gift kita tunggu boleh. Ya. Boleh terus, ayo. Bukan boleh lagi, harus ya. Ngasih terus gift-nya, biar kalau yang kasih gift banyak itu bisa nelpon ke kita langsung. Oh iya. Kita bisa ngobrol, bisa sharing terus ke ini. Benar-benar guys, yang kalian kasih gift banyak bisa nelpon langsung ke kita. Kapan lagi coba? Jarang-jarang. Bisa langsung ngobrol sama DJ Siva. Gue aja dari tadi di sini tuh deg-degan terus gue. Makanya guys, ditunggu ya guys ya. Thank you buat anak baik-baik. Luar biasa anak baik-baik ini. Oke, itu yang kelihatan giftnya tuh di sebelah kanan itu ya. Thank you loh. Iya, di situ. Rahmat juga Rahmat ya. Oh, kalau Rahmat yang ini minggu lalu. Yang ini cuma satu doang sekarang? Enggak, masih ada. Cuma yang ini yang kelihatan karena dia kasih gift yang paling banyak. Oh gitu. Dia paling mahal loh giftnya nih. Oh iya. Mahal. Berapa? Berapa ya? 50 ya kalau nggak salah ya. 50. Terima kasih loh anak baik-baik ya. Yuk, bisa dikirim lagi giftnya. Yang makin banyak kasih giftnya itu akan masuk surga. Kalau yang nggak kasih itu ntar besok masuk klub aja udah. Yang kasih gift langsung saya samperin ke rumahnya sekarang. Wow, ayo. Aduh. Oke, nih kita mau coba ini ya. Bisa langsung telepon juga ya? Katanya mau nelpon. Wow. Si anak baik-baik ini mau nelpon dia. Oke. Coba kita tunggu dulu apakah dia jadi nelpon atau enggak. Oke. Sebelum kita ngobrol yuk seruput dulu. Cheers. Cheers. Gimana kakak-kakak jadi telepon? Lanjut dulu ya. Lanjut dulu. Ya. Oke. Jadi tadi balik lagi kita ke Vertik ya, Vertik. Kalau di klubnya mereka di Manado dulu kan Corner. Kalau Corner aku berapa kali pernah main tuh? Yes, itu dari visual sama lightingnya udah bagus. Ya, itu udah bagus ya. Itu sama sebenarnya. Dari visual sama lightingnya sama, cuma ini lebih gede. Lebih gede. Jadi kelihatan tuh lebih mewah. Iya. Aku lihat di dan gue suka Instagram banget. Keren. Dan gue suka banget sama crowdnya mereka. Ya. DJ manapun yang main di sana pasti tetap pecah. Keren ya? Keren. Aduh. Mereka itu ngehargain orang banget. Oke. Jadi mungkin Siva harus main deh. Harus main ya? Nggak main di situ gerugi. Buat Vertik ditunggu ya undangan. Vertik ada nonton nggak sih? Kalau Vertik nonton jangan lupa nih DJ Siva.
Belum main loh. Belum aku. Aduh. Wah gila kalau nggak ngundang DJ Siva, followernya udah berapa M? Setengah Surabaya dateng tadi. Tapi nah kalau misalkan ditanya kota mana yang paling berkesan, salah satunya tuh Surabaya. Surabaya tuh menurut aku paling gampang karena dikasih genre apa aja masuk. Yes, benar. Iya nggak sih? Gue setuju. Iya, jadi kadang-kadang walaupun klubnya bukan biasa genre yang aku mainin, tapi it's okay, fine dikasih Bener, lagu aku masih Dan masuk. gue pas zaman dulu itu Surabaya adalah kota yang paling edukasinya luar biasa. Edukasi, Secara musik. oke. Dulu Jakarta tuh trends kayak gitu tuh belum terlalu ini. Tapi di Surabaya itu rata-rata klubnya udah banyak yang klubnya berani mainin trance. Oh iya, oke. Gitu. Satu-satunya klub yang banyak mainin klub. Oh udah, oke. Yes. Sudah coba tersambung ya? Oke. Halo, Halo, anak baik-baik, ini cewek apa cowok? cewek. Namanya siapa? Namanya anak baik-baik, Anak Kak. baik-baik aja ya? Oke. Baik-baik, Mm-mm, baik-baik di baik-baik rumah aja. ya. Baik-baik di rumah, coba nih. Apa kabar kakak? Aduh, baik dong. Kayaknya happy banget ya. Enggak juga. Tadi ada cerita yang relate banget sih sama gue yang tadi Yang segmen yang baju di itu dipilah-pilih gitu kalau masuk klub. Oh iya. Ada peraturan-peraturan itu ya? Ada cerita dulu ya waktu zaman gue masih kuliah tuh. Terus kan gue ulang tahun di salah satu klub di Bandung. Kalau tahu Mall Ciwok tuh di situ dulu ada klub. Oke. Terus gue ulang tahun di situ kan. Terus gue undang lah nih teman-teman kampus gue. Nah, gue tuh kan ini ya jadi ada teman kampus gue tuh yang orang Bali. Terus kalau di Bali kan kalau kita ke klub tuh santai-santai aja ya, pakai celana pendek, sandal jepit gitu. Terus gue, ya kan. Terus dia tiba-tiba ujuk-ujuk datang pakai sandal jepit, nggak boleh masuk. Gue tahu deh tempatnya. Terus dia, Lupa. terus dia, iya gitu. Terus dia marah-marah sendiri kan, temen gue, kenapa sih nggak boleh masuk? Gue bayarin nih semua klub. Udah marah-marah. Iya. Cuman dianya aja yang norak kan. Ternyata kalau di luar Bali itu nggak kayak gitu sih. Tapi tapi kalau anak bebek setuju nggak sih dengan konsep seperti itu? Tapi memang kalau kayak di Jakarta atau di Bandung, kalau kita ke mall pakai sandal jepit aja tuh kayak aneh nggak sih? Kalau di Bali beda cerita deh gitu kan. Nah makanya mungkin jadinya peraturannya jadi kayak gitu. Tapi sebenarnya sih at least nggak usah pakai sandal jepit sih, bener juga sih. Aneh banget nggak sih? Tapi kalau ini ya, kalau di zaman sekarang ya, kalau gue ngeliat klub-klub sekarang itu udah nggak terlalu ini ya, udah nggak terlalu banyak peraturan seperti itu lagi. Apalagi kalau kita bilang kayak sekarang HW Group, kita mau pakai sandal ke sana juga aman. Iya itu udah santai banget. Udah santai banget paling. Karena menurut gue yang penting adalah isi dompet. Iya. Isi dompet. Kayak dia marah-marahnya kayak gitu tuh waktu dulu, kayak yang gue bayarin nih semua klub, masa gue nggak boleh masuk gara-gara sandal jepit, beliin gue sandal jepit kayak gitu-gitu. Marah sama satpam tuh, sumpah itu norak banget sih menurut gue. Terus akhirnya bisa masuk apa enggak? Akhirnya bisa masuk karena kan kita ini juga tabelnya lumayan gitu, jadi dia masuk aja gitu. Iya. Saweran dikit akhirnya lah ya. Setelah berdebat Saweran dikit ke security lah ya. Kayak gitulah Jadi benar. kalau misalnya ada saweran pasti ya udah Bu, nggak apa-apa sini dari belakang gua aja katanya gitu. Pengalamannya Harusnya ditukaran sepatu sama satpam ya. Iya, harusnya gitu ya. Jadi, satpam yang pakai sandal jepit, temennya tuh pakai sepatu dari satpam itu ya. Iya, gitu. Pengalaman anak bebek luar biasa ya nih. Oh iya, berarti dia party people banget, Iya. party people. Tapi ini anak bebek sobat populer nggak? Nggak dong, jangan sampai teler dong. Kan Tipsi-tipsi kayak aja. Kak Siva, kita ini nyupir sendiri, Oh, ntar iya. teler nggak bisa pulang ya kan. Minum-minum cantik aja ya.
Tapi kalau Datela biar kan cantik. ada taksi online. Iya, terus mobilnya ditinggalin gitu. Nggak apa-apa. Iya, gimana sih? Gak bisa. Terus bayar parkir 100.000. Nggak apa-apa lah. Terima kasih loh by the way gift-nya. Iya, thank you Luar juga biasa. Kak Siva, seru banget podcastnya. Luar Harus biasa. dengerin sampai selesai ya. Iya, siap-siap. Tapi ada ini nggak sih? Ada apa? Rekomen klub-klub Jakarta mungkin pendengar yang lain pengen tahu gitu. Iya, klub favorit menurut kamu di mana coba sekarang yang menurut kamu paling oke lah buat dicoba? Aduh, kalau aku sih sekarang karena nggak beredar banget ya, itulah HW Group aja yang didatengin. HW Group Tadi ya. sebutin Nara, sempat ke Nara juga. Iya, Iya, tapi itu aja sih. Cuman nanti kalau Kak Siva lagi ada di mana, aku coba nonton. Wajib Aku belum ya. pernah nonton Kak Siva. Wajib besok Black All Kelapa Gading besok. Ayo Black Ops Kelapa Gading. Yo Allah, jauh banget ya. Ini kayaknya di Bandung ya, kakaknya di Bandung apa di Jakarta? Di Jakarta. Jakarta. Oh, kalau Jakarta Oke. mah nggak ada. Kalau di Nggak Jakarta jauh. nggak ada yang jauh Ada tol, dong. Ada Kalau tol. Aduh, tuh. oh kayaknya dia deketnya ke Fotbar jangan-jangan. Atau kan rumahnya di sebelahnya ini doang. W. Aduh. Tapi memang di mana-mana Oke, sekarang favoritnya lagi HW. Semua orang lagi favoritnya HW, Iya, Kak. AW. Iya. Iya, soalnya ada banyak kan. Jadi kalau Iya. keramaian bisa pindah tempat lain yang nggak terlalu rame gitu. Kalau keramaian di HW, pindah lagi ke tempat lagi, HW lagi tapi yang lain. Iya, HW itu lain. dia maksudnya HW yang lain gitu. Nyari terus ya. Tetap larinya ke HW. Makasih Iya, loh, ya. anak baik-baik. Oke. Thank you so much Iya, ya. sama-sama ya. Jangan See you lupa. besok ya kalau Ya. kalau ini Serius kalau bisa hadir. diusahakan hadir ya nonton aku ya. Harus paling depan ya. Siap, Kak Siva. Aduh. Oke deh. Oke, thank kalau makasih ya, gitu. Kak. Thank you. Thank you. Iya, Thank you so sama. much. Luar biasa. Luar biasa loh. Berarti ini anak lama loh dia. Kenapa anak lama? Karena kalau di Ciwok itu klubnya tuh udah tutup sekitar hampir 8-9 tahun. Oh iya. Berarti dia anak lama. Wow, luar biasa. Gue lupa nama tempatnya. Apa gitu namanya? Flir atau apa gitu lupa namanya. Oh ya. Tapi emang itu dulu tempat tongkrongan banyak artis juga di situ. Oh gitu? Iya. Banyak artis gitu. Dan memang tempatnya oke banget. Oh. Gitu. Makanya aduh. nggak salah sih Ya. kalau di situ memang ada peraturan nggak boleh pakai baju ini apa celana pendek ataupun sandal jepit itu memang nggak boleh gitu. Ih, jadi aku jadi tahu lagi nilai plusnya HW juga kenapa orang-orang suka ke situ. Karena banyak artis juga di situ. Salah satunya ya. Iya nggak sih? Aku baru-baru ngeh, iya banyak artis di situ. Karena memang banyak event juga mereka ya. Setiap minggunya selalu ada event, makanya itu yang ngundang. Eventnya Karena beberapa gede-gedean. artis juga datang juga gitu. Iya. Gitu. Oke, sebelum kita closing, ini kita udah lumayan juga nih, udah hampir sejam. Oh udah? Sejam, nggak kerasa ya? Nggak berasa. Ini komar kami terus, nggak kerasa udah mau selesai nih. Iya. Tapi luar biasa obrolan kita malam ini. Mm-mm. Nggak kerasa, gue tadi pertama kayak deg-degan, tiba-tiba kok ngalir, ngobrol jadi enak gitu. Sebenarnya kalau everything about nightlife itu nggak akan ada habisnya, ada aja ceritanya seru-seru. Iya, makanya aku selalu bilang juga, sampai 2 hari, 3 hari, seminggu pun ini akan kelar-kelar. Karena yang dibahas satu tempat aja itu bisa dibahas sampai berapa lama. Iya. Sejam 2 jam juga nggak habis. Gitu. Ini karena kita cut aja gitu loh. Makanya buat kalian yang mungkin ada rekomen klub ataupun bar yang kalian bisa komen di YouTube ya, di komen di YouTube. Ya. Ataupun bisa komen di aplikasi Langit Musik juga Ya. gitu. Iya, apa sih sekarang yang lagi happening gitu. Yes, apalagi yang lagi happening, atau enggak minuman apa sih yang sekarang yang lagi happening dibuat anak-anak sekarang gitu. Oh iya, sekarang banyak macamnya juga ya minumannya juga. Banyak macam. Oh, oke. Sekarang ada yang minum anak-anak sekarang lebih suka gin ya sekarang gua
Oh ya? Iya, Jin. Nah, ada kawa-kawa lagi. Jangan ngomong merek di sini. Gua Belum ada sponsor. Kita belum disponsorin. Nggak boleh. Tolong sensor. Tolong sensor. Aduh. Oke. Sampai sekarang kita udah di penghujung acara. Oke. Jujur gue seneng banget. Makasih banget. Aku yang terima Pak. kasih, Kak. Semoga minggu depan kita ketemu lagi nih. Oke, terima kasih banyak, Kak. Padahal gue cuma host lu sini. Kenapa gue jadi hostnya? Minggu depan ketemu gue lagi. Bosan nggak lu pada? Yang orang-orang cuma pengen lihat cewek-cewek cantik, lihatnya sekarang cowok-cowok kayak gini. Oke, Kak Siva, makasih banyak udah hadir di Late Night Vibes malam ini. Kita akan ketemu lagi mungkin di episode ke depannya lagi. Kita akan ngobrolin yang lebih seru lagi. Terima kasih banyak. Ya, banyak obrolan dunia malam kok. Banyak banget. Iya. Gue belum ngobrol tentang stripper lagi. Iya. Wah, aku belum ngomong yang itu juga tuh. Ya kan? Di kota tuh banyak loh. Makanya kenapa kota tuh selalu rame gitu. Iya. Makanya jangan kan ngomongin perbedaan tempat-tempat klub di luar kota. Satu kota aja itu perbedaannya tuh banyak. Kotanya banyak ya. Iya. Jangan kan iya, bener. Satu kota aja beda-beda juga itu, Kak. Tapi klubnya banyak. Di setiap sudut tuh ada. Dan setiap klub itu berbeda-beda. Cuma masalahnya di setiap walaupun berbeda-beda musiknya, tapi musiknya sama dan crowdnya sama, kacamata hitam. Oke, kita ada ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan di Late Night Vibe. Sampai ketemu. Bye. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih yang udah mendengarkan, menonton. Yang udah kasih gift juga thank you ya. Bye.